Sebelum melaksanakan penanaman, kita harus mempersiapkan media tanam dan bahan tanam, berupa tanah topsoil yang telah disaring, rock fosfat, polybag ukuran 15x20, serta bahan utama untuk ditanam yaitu kecambah kelapa sawit PPKS 239. Persiapan media tanam dilaksanakan 2 minggu sebelum melaksanakan penanaman. Sebelum melaksanakan penanaman, kecambah direndam terlebih dahulu dengan air biasa selama 15 menit. Dengan tujuan meningkatkan daya tumbuh kecambah dan memudahkan proses imbisisi kecambah. Selanjutnya penanaman. Media tanam yang telah diisi dengan topsoil dan campuran rock fosfat 15 gram, kemudian dilubangi seukuran kecambah sawit, lalu kecambah ditanamkan ke dalam lubang sedalam 2 cm, kemudian ditutup kembali. Tidak boleh ditekan. Jika ditekan, ada kemungkinan radikula pada kecambah akan patah dan akan menghambat pertumbuhan tanaman. Kita akan masuk pada tahap pemeliharaan. Pemeliharaan ini meliputi penyiraman rutin pagi dan sore, pemupukan, pengendalian hama penyakit, dan sanitasi. Untuk itu di sini saya telah menyiapkan air untuk melakukan penyiraman rutin yang senantiasa saya lakukan pada pagi dan sore hari. Fungsi penyiraman ini sendiri membantu tanaman dalam menyerap unsur hara yaitu sebagai pelarut zat hara, membantu dalam fotosintesis dan transpirasi, serta sebagai pengatur suhu. Selanjutnya, sanitasi dan pemupukan. Sebelum melaksanakan pemupukan, kita akan melaksanakan sanitasi terlebih dahulu, yaitu mencabut rumput-rumput baik yang di polybag maupun di sekitaran polybag pre-nursery ini, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini. Dan di samping polybag juga pasti ada rumput juga, rekan. Nah, tujuan sanitasi ini sendiri untuk mengurangi persaingan perebutan unsur antara tanaman utama dan rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitaran polybag, agar tanaman utama yaitu bibit kelapa sawit kita ini bisa tumbuh secara maksimal. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan pemupukan. Pemupukan dilakukan pada pagi hari maupun sore hari untuk mencegah terbakarnya tanaman akibat dari pupuk. Untuk pemupukan yang pertama, kita menggunakan pupuk RP dengan dosis 15 gram per tanaman. Pupuk RP dengan kandungan fosfat baik untuk pertumbuhan akar dan batang tanaman. Pengaplikasiannya dengan cara menabur pupuk di sekitar tanaman. Untuk pemupukan selanjutnya, kita bisa menambahkan pupuk urea, nitrea maupun NPK. Nah, jadi di sini saya telah menyiapkan pupuk NPK yang telah dicampur dengan air dengan dosis 0,2 gram per liter air. Jadi tidak boleh banyak-banyak ya teman-teman, agar tanaman kita tidak hangus terbakar oleh pupuk. Nah, jadi untuk pemupukan seperti ini. Tidak terlalu banyak dan langsung ke bagian tanaman, jangan kena daun karena ini bukan pupuk daun. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kita harus memberikan pupuk itu benar-benar harus sesuai kebutuhan si tanaman. Karena jika terjadi kesalahan dalam pemberian dosis, maka akan berakibat fatal bagi tanaman itu sendiri. Dan dapat menimbulkan kerugian juga bagi kita pribadi gitu. Selanjutnya pengendalian hama penyakit. Jadi kenapa tanaman saya terlihat kering pada ujung daunnya? Itu diakibatkan pada minggu kelima tanaman saya terserang oleh kutu putih atau biasa kita sebut kumbang koksi. Jadi untuk menanggulangi hama ini saya menggunakan insektisida berbahan aktif deltametrin yang mampu menolak dan membunuh kumbang koksi ini. Untuk pengaplikasiannya sendiri disemprot menggunakan sprayer sesuai dosis yang dianjurkan. Pada gambar ini saya menggunakan botol plastik yang dilubangi. Cara ini tidak dianjurkan, sebaiknya dilakukan dengan cara penyemprotan menggunakan sprayer. Sekian pembahasan mengenai
teknis penanaman dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit pada fase free nursery. Harapannya video ini dapat menjadi acuan bagi teman-teman sekalian yang ingin berbudidaya tanaman kelapa sawit. Saya Diki Agustiawan, mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.